selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Indonesia Kita disiarkan secara langsung dari Sarinah Trading House by Mandiri bersama saya Tisa Noveni. Selama 1,5 jam ke depan kita akan mendiskusikan dua tema yang sangat menarik untuk diperbincangkan pada malam hari ini. Di mana tema pertama pemirsa hari ini 20 Mei 2025 ribuan pengemudi ojek online dan juga taksi online turun ke jalan. Selain itu mereka juga melakukan offbeat pemirsa. Dalam artian mereka tidak mengaktifkan aplikasi mereka. Tujuan mereka untuk melakukan hal tersebut adalah untuk menuntut sejumlah hal, diantaranya adalah biaya aplikasi yang dinilai terlalu tinggi. Mereka berharap maksimal hanya 10% saja lah. Kemudian mereka juga berharap agar para pengemudi ojek online ini dan juga taksi online ini bisa dipekerjakan sebagai karyawan. Karena banyak hak-hak yang mereka rasa perlu untuk dipenuhi atas pekerjaan yang sudah mereka lakukan. Lantas, mungkinkah hal tersebut bisa terwujud? Bagaimana pula hal tersebut bisa terwujud? Apa kemudian pertimbangan yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk juga dengan aplikator pemirsa? Kemudian di tema kedua kita akan membahas mengenai rencana pemerintah Indonesia di bawah Kemendikti-Saintek yang berencana akan membuka sekolah unggulan Garuda. Di mana akan ada dua jenis sekolah Garuda. Yang pertama adalah sekolah Garuda Baru dan juga sekolah Garuda Transformasi. Bedanya, kalau sekolah Garuda Baru ini pemirsa diperuntukkan untuk siswa-siswa unggulan, kelas menengah, sampai dengan tentu saja berbagai kelas masyarakat Indonesia, kelas bawah, menengah, dan juga kelas atas, yang punya kemampuan kognitif mungkin di atas rata-rata sehingga diberikan nantinya pendampingan untuk bisa menembus universitas internasional. Sementara sekolah Garuda Transformasi ini tentu juga diperuntukkan untuk sekolah-sekolah unggulan, untuk mereka-mereka juga para generasi muda Indonesia yang dianggap memiliki potensi pula dalam bidang akademis. Fokusnya akan ke beberapa jenis pemirsa STEM, yaitu ada sains, teknologi, engineering, dan juga matematika. Ada tentu yang melihat bahwa ini merupakan sebuah terobosan bagus untuk dunia pendidikan Indonesia untuk mencetak generasi emas. Tapi ada pula yang menilai bahwa pembentukan sekolah Garuda ini bisa menimbulkan kesenjangan pemerataan pendidikan di Indonesia. Lantas kira-kira akankah sekolah Garuda ini akan menjadi solusi untuk pendidikan Indonesia untuk mencetak generasi emas atau justru akan menimbulkan ketimpangan dalam dunia pendidikan? Tapi sebelum kita akan membahas tema tersebut, pemirsa, kami akan hadirkan informasi berkaitan dengan tema pertama, di mana ini berkaitan dengan aksi demonstrasi dan juga offbeat yang dilakukan oleh pengemudi ojek online dan juga taksi online yang mematikan aplikasi mereka. Mereka menuntut agar diperhatikan kesejahteraannya, termasuk juga agar pemangkasan biaya aplikator yang tidak terlalu besar. Dan dalam hal ini Kepala PCO pun menyampaikan bahwa adalah hak setiap warga negara Indonesia untuk menyampaikan aspirasi mereka. Namun diharapkan aksi demonstrasi ini tidak merugikan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para pengemudi ojek online atau ojol pada Selasa hari ini. Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah menghormati hak konstitusional warga negara untuk berekspresi. Meskipun demikian, Hasan Nasbi juga menyampaikan imbauan agar aksi tersebut tidak mengganggu kepentingan masyarakat luas. Lebih lanjut, Hasan Nasbi menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan juga telah melakukan dialog dalam menanggapi isu ini. Untuk berekspresi itu kan hak konstitusional warga negara. Jadi kalau teman-teman ojol mau mengekspresikan pendapat mereka, itu hak konstitusional mereka. Tentu kita menghimbau supaya tidak terganggu kebutuhan dan kepentingan masyarakat, itu kita menghimbau seperti itu. Dan tadi kita juga mendapatkan informasi dari Kementerian Perhubungan bahwa mereka sudah melakukan dialog, mereka melakukan media briefing ya untuk mengatasi ini, dan dari Kementerian Perhubungan pada prinsipnya terbuka untuk mendiskusikan harapan dan aspirasi dari teman-teman ojol. Diketahui bahwa aksi demonstrasi oleh pengemudi ojek online diperkirakan diikuti oleh lebih dari 25.000 pengemudi ojek online dari berbagai penjuru kota di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera yang telah masuk wilayah Jakarta secara bertahap. Adapun dalam aksinya, para pengemudi ojek online membawa 5 tuntutan. Salah satunya meminta Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi, yaitu Permenhub PM nomor 12 tahun 2019 dan Kepmenhub KP nomor 1001 tahun 2022. Laporan Tim Liputan, Garuda TV.
Ya pemirsa, untuk membahas tema kita pertama malam hari ini mengenai driver ojek online dan juga driver taksi online yang menuntut hak mereka dari segi kesejahteraan dan juga potongan biaya aplikator. Saat ini kami sudah bergabung bersama dengan 3 orang narasumber. Saya sapa saat ini sudah ada Pak Denny Stefanus selaku Korlap dari KBDJ, Keluarga Besar Jakarta atau driver Jabodetabek, begitu ya Pak ya, dari Jakarta Barat. Selamat malam Pak Denny. Kemudian juga saat ini melalui sambungan Zoom sudah bergabung bersama kami ada Pak Indra selaku staf ahli Kementerian Tenagakerjaan Republik Indonesia. Selamat malam Pak Indra. Selamat malam, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kemudian juga bergabung saat ini ada Pak Tulus Abadi selaku Pengamat Perlindungan Konsumen. Selamat malam Pak Tulus. Ya. Selamat malam, Pak. Ya. Pertama saya mungkin ingin menuju ke pengemudi ojek online, perwakilan pengemudi ojek online. Apa sebetulnya hal yang betul-betul melandasi pengemudi ojek online ini untuk turun kembali ke jalan? Ini kalau kita lihat dalam 1 tahun belakangan ini, bukan pertama kalinya untuk turun ke jalan meminta hak-haknya. Kami turun ke jalan itu sejak 2016. Ya, 2016 kami sudah turun ke istana, waktu itu ditemui sama Pak Muldoko, Jokowi, dijanjikanlah payung hukum yang sampai hari ini tidak pernah hadir. Jadi semua permasalahan ini ya awalnya dari sana. Payung hukum yang tidak pernah hadir apa saja sih poin-poinnya yang ingin dihadirkan dalam payung hukum tersebut? Yang jelas pengakuan, Mbak. Kami minta pengakuan bahwa ojek online adalah sebagai angkutan transportasi khusus terbatas. Karena nggak mungkin kami minta sebagai angkutan umum, karena bertentangan dengan Undang-Undang 22. Ya. Kemudian tentang tarif. Kalau PM12 jelas bukan payung hukum. Itu dikatakan pada Maret 2022 oleh Pak Budi Setiadi dalam sebuah acara di Kemenhub mengakui bahwa PM12 tidak bisa mengakomodir tentang ojek online. Jadi buat kami clear udah. Harus ada yang lebih tinggi daripada permen. Yaitu Perpu. Kemudian kalau bicara soal Perpu tersebut, apa sih yang ya permen, Perpu kita tahu itu adalah hal yang diharapkan. Tapi kita ingin tahu detailnya apa sih? Satu, apakah memang supaya tarifnya dilakukan penyesuaian? Apakah kemudian nanti para pengemudi ojek online ini punya status tertentu? Apa yang benar-benar banget yang dimauin? Satu, status Mbak, akte lahir. Ya, dengan dikeluarkannya Perpu yang kami harapkan ada pengakuan dari pemerintah bahwa transportasi ojek online ini diakui dulu sebagai angkutan khusus terbatas. Pengakuan itu penting. Karena selama ini kagak ada pengakuan, kami seakan-akan sebagai anak haram ini profesi kami. Dibutuhkan tapi nggak diakui oleh negara. Efeknya apa kalau seandainya diakui sebagai angkutan terbatas? Khusus terbatas. Paling nggak di situ kami punya akte kelahiran istilahnya. Kami diakui sejajar dengan profesi lainnya. Ini masalah pengakuan penting. Kalau sekarang kami masuk ke mall aja jaket suruh lepas, Mbak. Nista banget kita ini. Sementara kurir dari perusahaan lain itu boleh pakai jaket. Kami harus lepas. Oke, kemudian yang kedua? Yang kedua adalah pengaturan tarif. Yang kami harapkan di Perpu itu bisa diatur tentang tarif. Pengaturan tarif ini penting. Kami nggak menggurui pemerintah. Yang kami harapkan seperti halnya angkutan darat lain. Organda misalnya yang sudah mempunyai sistem perhitungan tarif. Kenapa nggak pakai itu? Untuk menghitung berapa besaran tarif kami. Ya kan? Kalau di Organda nggak ada, Mbak, penghitungan tarif itu komponennya masuk salah satunya ya UMR. Kemampuan daya beli masyarakat nggak ada itu. Tapi di tarif ojol komponen itu masuk. Kita bingung ini. Kami bukan BUMN ini. Gitu loh. Pribadi-pribadi kami ini harus bertahan mandiri. Masa kami harus biaya produksi kami harus dihitung dikurangi dengan kemampuan daya beli masyarakat, kan aneh. Oke, baik.
Nah, itu kan adalah beberapa hal ya, begitu pengakuan begitu sebagai angkutan terbatas begitu ya, angkutan khusus terbatas. Kami akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat lebih detail lagi apa sebetulnya yang menjadi poin-poin tuntutan dari pengemudi ojek online yang hari ini melakukan aksi demonstrasi berikut ini. Di mana pemirsa ini adalah beberapa tuntutan unjuk rasa ojek online yang berlangsung pada hari ini. Yang pertama meminta Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi Permenhub PM nomor 12 tahun 2019 dan Kepmenhub KP nomor 1001 tahun 2022. Meskipun tadi disampaikan narasumber kami tadi, pemirsa Pak Dedi, bahwa perwakilan dari ojek online ini tidak bisa Permenhub PM nomor 12 tahun 2019 ini digunakan sebagai payung hukum begitu ya. Karena menurut beliau ini tidak bisa karena memang diakui sebelumnya hal ini oleh Kementerian Perhubungan periode sebelumnya. Kemudian tuntutan yang kedua, mendesak Komisi 5 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP gabungan yang melibatkan Kemenhub, Asosiasi Pengemudi dan pihak aplikator. Ketiga, menuntut agar potongan aplikasi maksimal hanya sebesar 10% saja. Nah, ini tentunya ada kaitan dengan Kepmenhub KP nomor 1001 tahun 2022 yang nanti akan kami jelaskan kepada Anda. Kemudian yang keempat, meminta adanya revisi terhadap tarif penumpang dan penghapusan program-program seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas yang dinilai merugikan pengemudi. Kemudian yang kelima, menuntut agar tarif layanan makanan dan pengiriman barang ditetapkan secara adil dengan melibatkan asosiasi pengemudi, regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Nah, sekarang kami akan mengajak Anda, pemirsa, untuk melihat Kepmenhub KP nomor 1001 tahun 2022 yang tadi ada kaitannya dengan menuntut agar potongan aplikasi maksimal hanya sebesar 10% saja. Di mana Kementerian Perhubungan menyatakan batasan potongan maksimal yang bisa diambil perusahaan ojek online atau ojol terhadap pengemudinya hanya sebesar 20% pemirsa. Nah, aturan ini tertuang dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor 1001 tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Melalui Kepmen KP nomor 1001 tahun 2022 diputuskan, perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi, pemirsa. Paling tinggi 15% dan atau perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5%. Jadi totalnya 15% dan 5% itu menjadi 20%. Biaya tersebut termasuk di dalamnya asuransi keselamatan tambahan, penyediaan fasilitas pelayanan mitra pengemudi, dukungan pusat informasi, bantuan biaya operasional, dan bantuan lainnya. Ini cukup menarik ya untuk membedah menjadi tuntutan-tuntutan dari pengemudi ojek online, meskipun tadi dari Pak Dedi Pak Dhani tadi hanya menyampaikan 2 poin saja. Ingin tidak merasa dijadikan anak tiri, ingin supaya mendapatkan akte kelahiran dalam tanda kutip begitu ya. Tapi di sini ada poin tuntutan Pak, supaya disesuaikan tarifnya 10%. Sekarang yang dirasakan berapa persen? Tarif atau potongan? Potongan, tarif, bayar biaya tarifnya itu, biaya tarifnya potongan aplikasi maksimal 10%. Sekarang sebetulnya yang ditagih itu berapa? Potongan 20% ini sudah berlangsung 5 tahun lebih. 20%? Ya, 5 tahun lebih. Sudah berlangsung 5 tahun, udah lebih nih. Selama ini sebenarnya gak ada masalah. Gitu loh. Karena kalau mengacu pada Permen 12, kami adalah pihak yang nggak mengakui Permen 12 kami juga nih, karena bagi kami itu cacat hukum itu. Kenapa dibilang cacat hukum? Permen 12 lahir dari diskresi, ya, diskresi dari Undang-Undang 22. Lucu nih, Undang-Undang 22 diskresinya di level kementerian, nggak bisa. Kalau mau diskresi harus di level Perpu, bukan di level Permen. Jadi mengharapkan keluar Perpu itu tadi ya. Oke, baik. Nah sekarang saat ini bersama kami juga sudah bergabung Pak Indra selaku staf ahli Kementerian Tenagakerjaan Republik Indonesia. Halo, selamat malam Pak Indra. Halo Pak Indra. Oke, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Pak Indra. Nanti kita akan mendengar suara Pak Indra. Ini ada tuntutan dari pengemudi ojek online. Jangan permen lagi yang keluar, tapi Perpu
Terus kalau bisa pengemudi ojek online ini dianggap profesinya setara dengan profesi yang lain dan ini dianggap sebagai angkutan transportasi khusus terbatas supaya hak-haknya dipenuhi. Kemudian tuntutan lainnya biaya potongan aplikasi jangan 20% tapi 10%. Dan memungkinkah dari permen ini kemudian menjadi perpu, Pak Indra? Tapi nanti kita akan jawab ya komplain-komplain dan tuntutan-tuntutan dari pengemudi ojek online tersebut. Usai jeda berikut pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Melintasi jarak dan menghadapi rintangan tanpa batas. Demi cahaya iman di pelosok negeri, inilah kisah perjuangan nyata, penuh pengorbanan dan semangat yang akan menyentuh hati Anda. Jelajah Masjid Nusantara. Senin sampai Jumat pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Sebetulnya karena semua di dalam sistem, semua bisa tempat di mana ide memiliki arti penting. Never give up. Orang penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Saya menuju ke Pak Indra, selaku staf ahli Menteri Ketenagakerjaan. Pak Indra, ada beberapa tuntutan. Nggak cukup permen, butuhnya perpu. Ini 10% maunya biaya potongan aplikasi. Kemudian, driver ojek online ini harusnya disetarakan dengan profesi-profesi lain. Silakan Pak Indra. Ya, pertama terima kasih. Apa yang tadi saya sudah menyimak, mendengar. Tentu saya harus perlu sampaikan. Saya tentu bicara atas nama Kementerian Ketenagakerjaan. Di luar itu tentu bukan menjadi tupoksi kami. Nah, nanti ada beberapa hal yang singgungannya menjadi kewenangan dan menjadi tupoksi kementerian lain. Nah, hal yang kedua, saya rasa apa yang disampaikan oleh teman-teman melalui unjuk rasanya, penyampaian pendapatnya, berbagai dialog dan berkali-kali itu sesuatu yang sama-sama harus kita maklumi dan kita pahami sebagai sebuah aspirasi yang harusnya menjadi perhatian kita bersama. Kenapa itu menjadi angle pertama? Yang jadi angle-nya adalah karena memang ketika kita bicara konstitusi kita, misalnya konstitusi itu menjamin bahwa tiap warga negara itu berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu kita bisa temukan misalnya di pasal 27. Dan berikutnya juga pasal 28 ayat 2 menyatakan setiap orang berhak atas untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dari perlakuan yang adil dan layak. Jadi itu ruh dasar ya. Jadi memang sesuatu yang dapat dipahami ketika terjadi ketidakadilan dalam hubungan apapun menyebutnya, terminologi yang disampaikan dalam berbagai forum. Tapi bagaimanapun kewajiban hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, untuk melakukan yang adil adalah suatu yang asasi ya. Karena konstitusi mengatakan itu. Nah, kita sangat memahami misalnya dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kalau kita lihat misalnya ojol, driver online ini, ya misalnya pengemudi dan kurir online misalnya, memang menjadi suatu hal yang harus
kita memberikan sebuah perlindungan yang cukup, karena kita bayangkan mereka modal sendiri ya, motor. Resiko-resiko juga jauh ini mereka yang tanggung dengan risiko yang sangat rentan, kecelakaan kerja, bahkan sampai kematian, bahkan bisa jadi dianggap salah satu pekerjaan yang hari ini dilakukan adalah pekerjaan yang sangat rentan itu ada driver online, karena mereka berjam-jam di jalan raya dengan segala kondisi dan perlindungan kalau perspektif ketenaga kerjaan bisa K3-nya juga tidak jelas dan segala macamnya. Nah, berikutnya kita melihat juga dari perspektif jaminan sosial ketenaga kerjaan. Kalau kita lihat di konstitusi kita lagi-lagi ya, kita bisa temukan misal di pasal 28H ya, ayat 3 bahwa setiap orang itu berhak atas jaminan sosial. Dan kalau kita lihat juga di Undang-Undang HAM di Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 menegaskan jaminan sosial itu adalah hak asasi manusia. Nah, tentu buat Kementerian Ketenagakerjaan ini adalah poin dasar ketika kita menyikapi Pak Menteri Prof. Yasirli ketika beliau di awal jadi menteri. Hal yang menjadi concern kita adalah ketika ada konstitusi menjadi stat fundamental norma dasar kita, norma asas kita berbangsa dan bernegara, dan juga ada undang-undang tentang HAM yang memberikan mandatori tentang hak untuk jaminan sosial itu adalah setiap warga negara. Ini yang sedang kita proses ya. Makanya kami dari Kementerian Ketenagakerjaan memulai itu dengan dialog-dialog. Perlu diketahui kami sudah berdialog dengan lintas serikat, organisasi driver dan kurir online itu banyak entitas dan bahkan bisa kalau kita lihat sebelum Idul Fitri misalnya, sebelum bulan puasa yang lalu, itu sejak Januari, Februari melakukan dialog dalam rangka mencari apa yang bisa kita berikan untuk driver online di saat peraturan perundang-undangan belum memberikan regulasi atau norma yang lebih konkret terhadap posisi hukum mereka, baik bicara status, jam sosnya misalnya, atau THR kemarin, konteksnya dan seterusnya. Nah, hal yang sedang kita menuju ke sana, kita akan bagaimana mengatur tentang THR mereka. Kemarin entry point kita mulai dari BHR. Kenapa tidak THR? Karena memang belum ada regulasi yang memberikan mandat terhadap hal itu. Yang kedua yang akan kita lakukan adalah persoalan jaminan sosial ketenagakerjaan. Memang undang-undangnya belum ada tentang driver online ini, tapi setidak-tidaknya jaminan sosial ketenagakerjaan rasanya ada ruang yang jelas. Dan Pak Menteri sudah memberi arahan kepada kami untuk membuat kajian sehubungan dengan bagaimana kita memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan buat driver online. Yang mudah-mudahan sejauh ini bentuk jaminan sosial yang bisa diberikan kepada ojek online? Karena sejauh ini kita melihat bahwa pengemudi ojek online, driver online itu seperti masih diberikan harapan-harapan segar, tapi sekarang mereka menantikan apa jaminan yang bisa mereka dapatkan. Jadi gini Mbak, kami dari Kementerian Ketenagakerjaan melihat putusan NK 168 itu kemarin 31 Oktober 2024 adalah satu momentum. Apa momentum dengan relate dengan ini adalah adanya sebuah semangat, walaupun kita tidak melihat bukan dalam amar tapi dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, Mahkamah menganggap perlunya undang-undang ketenagakerjaan baru. Nah, kita sedang menuju ke sana. Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru hari ini memang menjadi RUU inisiatif DPR. Jadi bolanya sekarang ini sedang di DPR. Harapan kita nanti sebuah realitas hukum, adanya interaksi hukum yang ada antara driver dan aplikator itu harus mendapatkan perlindungan hukum dan pengaturan yang lebih jelas. Mudah-mudahan nanti bisa dimasuk ke sana. Atau mungkin opsi kedua. Opsi kedua adalah adanya undang-undang baru, undang-undang tersendiri tentang digital plafon ya, termasuk di sana driver dan kurir online. Nah, ketika ada pertanyaan sekarang apa yang ada? Yang ada by law belum ada. Makanya salah satu yang sedang kita ingin legacy dari Kementerian Ketenagakerjaan adalah kita ingin membuat berbagai regulasi sehubungan dengan para driver online. Kalau tadi masalah tarif misalnya, Permenhub nomor 12 2019 tentu bukan domain kami, itu Kementerian Perhubungan. Masalah berapa persen dan seterusnya, pengakuan sebagai apakah ini angkutan atau tidak tentu lagi-lagi bukan domain kami. Saya tidak bisa menjawab itu. Tapi dalam konteks bagaimana memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, kita ongoing. Ongoing tapi pasti punya target dong Pak. Kapan targetnya kira-kira? Kalau undang-undang, bolanya bukan di pemerintah saat ini. Kalau undang-undang, seperti saya bilang tadi ya,
Putusan 168 itu memberi mandat 2 tahun untuk lahirnya undang-undang kerjaan baru. Kita dalam diskusi-diskusi dari Kementerian Ketenagakerjaan dan juga mengundang beberapa pakar, berharap mudah-mudahan ada opsi dalam undang-undang kerjaan baru di sana juga mengatur tentang para digital plafon ini, karena bagaimanapun angka mereka sangat besar dan potensi akan menjadi semakin besar dengan perkembangan teknologi, digitalisasi itu akan sangat tinggi. Jadi realitas ini harus ada pengaturan yang lebih konkret. Nah, Oke. Ini apa yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan misalnya, mungkin pertanyaannya di sana. Kemarin sebelum ketika bicara momentum THR, kita mengedepankan dialog. Makanya kita mengundang para driver online, kurir, kita juga mengundang aplikator untuk bisa saling berbagi semangat berbagi, semangat peduli. Dengan perdebatan tidak ada payung hukum untuk memberikan THR, maka terminologi yang kita gunakan adalah bonus hari raya. Walaupun tentu kita tahu ini belum sesuai dengan harapan kita. Kami pun berharap lebih dari itu. Tapi karena belum ada regulasi yang memberikan mandat untuk ada kewajiban pembayaran THR misalnya, maka treatment yang kita lakukan, kita nggak bisa membiarkan begitu saja, tapi kita treatment lakukan, ada dialog berkali-kali, lalu ada saling kepedulian. Makanya Pak, tapi gini, dari kementerian terkait, oke, kita nggak bisa bicara soal tarif, tapi kita bisa lihat bahwa persoalan ojek online, driver ojek online ini sangat complicated banget. Nggak cuma soal tarif, tapi juga bagaimana statusnya mereka yang merasa dianaktirikan dari segi profesi pada saat ini. Ada tidak semangatnya dari Kementerian Ketenagakerjaan supaya mendorong mereka ini bisa memenuhi keinginan mereka diangkat menjadi misalkan dalam tanda kutip sebagai karyawan profesi yang diakui. Ada keresahan, ada rasa didiskriminasi, mereka datang ke mall ngambil orderan begitu dari penumpang mereka ataupun ngambil orderan dari mereka yang mau pesan makanan gitu di mall, mereka disuruh copot jaketnya. Jadi mereka kayak merasa didiskriminasi. Ada semangat nggak mau jadiin mereka ini sebagai karyawan? Memungkinkan nggak itu? Jadi gini, Mbak, ketika kita bicara status, itu adalah bicara ranahnya undang-undang. Kalau kita lihat Undang-Undang 13 2003 akan ada nanti ruang perdebatan di pasal 1 angka 15. Apa itu hubungan kerja? Ada unsur pekerja, ada upah, ada perintah. Nanti akan debatable di sana. Makanya seperti saya katakan, ketika kita bicara status, sebenarnya kalau statusnya selesai, upah selesai, jam sos selesai, berbagai perlindungan dan proteksi itu selesai. Nah, memang itu kata kunci. Cuman ketika kita bicara status, kita tidak bisa, misalnya kementerian bilang statusnya A, B, misalnya statusnya pekerja atau kasusnya apa, di saat regulasi tidak mengatur itu. Nah, pertanyaan berikutnya tadi, adakah semangat itu? Justru, tadi saya katakan, saya menggambarkan, legacy yang coba kita hadirkan, arahan dari Pak Menteri adalah diantaranya bagaimana kita memberikan perlindungan dan memikirkan kesejahteraan para driver online. Nah, ruang yang ada di Kementerian Tenaga adalah bicara tadi, momentum lebaran. Ruang di Kementerian Tenaga adalah bicara jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan perlu saya sampaikan, sekarang sedang running kajian untuk Jamsos. Dan kita sudah melihat sebenarnya sebelum kajian itu pun, praktek di berbagai negara sudah kita potret. Kita melakukan kajian literatur ya. Karena kita sekarang ada teknologi yang bisa kita browsing dan segala macam. Di berbagai negara sudah mengadopsi praktek-praktek driver online ini dengan berbagai pilihan-pilihan. Contoh di Singapura, di Inggris, di Kanada, bahkan Spanyol itu statusnya sudah sebagai pekerja. Atau di Belanda dia sebagai pekerja dengan melalui putusan pengadilan. Di Uni Eropa juga semangatnya seperti itu. Kita sebenarnya sudah punya benchmark. Dan kemungkinan nanti di Juni kemarin Pak Menteri ketemu dengan diskusi dengan Kementerian sejenis Kementerian Malaysia, Ketenagakerjaan Malaysia. Juni kemungkinan juga arahnya statusnya menjadi pekerja. Jadi melihat realitas ini sebenarnya peluangnya jadi tinggi. Peluangnya jadi tinggi untuk menjadi pekerja. Kita hold sampai di situ dulu. Silakan gimana Pak Denny? Tidak bisa mendahului ya. Nanti tentu ini pembahasannya bersama DPR ya. Baik. Ini yang tentunya diharapkan karena akan ada RDP. Ya, akan ada RDP yang diharapkan dari pengemudi ojek online, aplikator, perwakilan pengemudi ojek online, kementerian terkait dan juga dengan DPR sendiri. Tapi tadi ada harapan begitu ya bahwa Juni nanti ini mudah-mudahan bisa jadi pekerja. Meskipun ini belum bisa dikonfirmasi. Di Malaysia, saya mencontohkan. Di Malaysia itu Juni akan kami dengar akan terbit tentang regulasi. Karena kita sudah dapat tentang Singapura, Inggris, kita sudah melakukan analisa itu karena dan saya dengar di Malaysia artinya gini. Di Malaysia Juni konon akan mengeluarkan regulasi sehubungan dengan driver online. Artinya
kita sebagai bagian entitas global melihat ini sebuah realitas yang juga harusnya kita juga bersikap gitu. Dan rasanya arah-arah ke sana, saya yakin kita tahu ya bagaimana Presiden Prabowo punya semangat yang sangat meaningful, sangat aspiratif, berbagai aspirasi publik. Ya mudah-mudahan nanti kita saling bersama-sama, masukan dari para driver online, masukan dari para pakar, akademisi, pakar hukum, termasuk juga aplikator, itu menjadi ramuan yang bisa jadi mudah-mudahan memberikan solusi. Di antara sekian tahun mereka harus teriak tapi belum ada juga solusi. Tapi tentu, sebetulnya kalau bicara soal ojek online, sebetulnya kalau bicara soal ojek online itu bukan hanya soal drivernya saja, tapi ada aplikator di sana dan juga ada konsumen yang menggunakan layanan tersebut untuk pesan makanan, untuk jasa kurir, untuk bertransportasi pemirsa. Nah, kita akan memotret sebetulnya dengan kondisi saat ini seperti apa sih kesetaraan antara aplikator, pengemudi ojek online dan juga konsumen. Apakah betul Pak Tulus, yang paling dirugikan dalam korelasi di antara ketiganya ini adalah pengemudi ojek online-nya? Tapi nanti akan dijawab sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Indonesia Kita. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Luar biasa. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan Rally Dakar Special Edisi. informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Ajang mengasah kemampuan pembalap. Otomotime. Setiap hari Sabtu, pukul 3 sore, hanya di Garuda TV. Inti pesona desain rumah, dari dalam hingga luar, dilengkapi dengan kisah inspiratif di balik pembuatannya. Konsepnya sih sebenarnya tropikal ya. Rumah Kita hadir menemani Anda setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Garuda TV. Menelusuri jejak cerita legenda dan sejarah, mengungkap fakta di balik mitos dan fenomena aneh di luar nalar manusia. Insiden berdarah pembunuhan para jenderal yang membuat ciut nyali. Saksikan misteri hidup setiap Kamis pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Saya menuju ke Pak Tulus Sabari. Pak Tulus, kalau memotret hubungan antara aplikator ojek online atau pengemudi ojek online dan driver online, termasuk juga konsumen, seperti apa sih hubungan di antara ketiganya? Siapa sih yang paling diuntungkan dan paling dirugikan? Apakah betul mereka yang bekerja sebagai driver online ini adalah yang paling dirugikan sebagai sebuah kelompok? Ya, pertama memang ini saya kira keterlambatan pemerintah di dalam mengantisipasi fenomena angkutan online yang waktu itu muncul secara perlahan-lahan tapi kemudian menjadi kebutuhan yang tak terelakkan di tengah masyarakat. Dan waktu itu memang kita memahami pemerintah apalagi ada krismon dan segala macam kemudian seolah-olah permisif terhadap kehadiran ojek yang tadinya ojek pangkalan, kemudian muncul teknologi aplikasi dan kemudian menjadi ojek online. Dan waktu itu kita sudah prediksi ini pasti akan menimbulkan satu sengkarut sosial yang sulit dicarikan jalan keluarnya. Kalau tadi Pak Staf Ahli Pak Indra mengatakan contoh-contoh di luar negeri itu sebenarnya lebih banyak untuk angkutan ojek online yang berbasis kurir, bukan manusia. Ya karena apa? Karena sebenarnya memang kalau kita bicara angkutan berbasis roda 2 itu tidak berbasis untuk angkutan umum karena sebenarnya jangankan untuk angkutan umum, untuk angkutan pribadi pun sebenarnya roda 2 itu tidak safety, apalagi untuk angkutan umum. Nah, oleh karena itu memang arahnya harus dikanalisasi sebagai angkutan barang atau kurir. Ya. Nah, mungkin kalau sebagai angkutan manusia itu hanya sebagai feeder transport untuk pengumpan di halte ataupun
stasiun dan lain sebagainya, sehingga dengan jarak-jarak pendek. Justru urgensinya adalah kalau saya adalah bagaimana pengendalian terhadap makin maraknya ojek online ini, ya, karena kemudian menjadi persoalan-persoalan yang sangat serius baik dari sisi ekonomi, ketenagakerjaan dan juga dari sisi perlindungan masyarakat. Nah, kalau dari sisi triangle tadi antara konsumen, driver ataupun juga aplikator, memang saya melihat aplikator ini yang paling dominan, bahkan negara seolah tidak bisa mengintervensi apa yang telah ditetapkan. Misalnya Kementerian Perhubungan menetapkan adanya potongan 20%, tapi di lapangan yang sering kami dengar, karena setiap hari kami menggunakan juga transportasi berbasis online, khususnya mobil misalnya, itu roda 2 pun juga potongannya tidak sesuai dengan jumlah yang dimandatkan gitu. Ya, jadi kalau dimandatkan 20%, tapi di lapangan bisa 30 atau bahkan 40%. Ini yang sebenarnya siapa lalu yang mengontrol terhadap potongan yang sangat tinggi itu. Nah, ini negara tidak bisa mengintervensi, ya, dan saya kira ini bukan hanya tanggung jawab Kemenhub saja, tapi juga Kementerian Komdigi, ya, kemudian perdagangan dan segala macam. Ini multisektoral sebenarnya yang belum diserahkan secara konkret gitu. Nah, sebenarnya konsumen pun juga punya keluhan yang sama, karena kan memang ini bukan kata angkutan umum, tapi kemudian pemerintah juga mengatur soal struktur tarif. Waktu itu kan ada kenaikan tarif per kilometer, ya, rupiah per kilometer dari roda 2 maupun roda 3, sehingga masyarakat merasakan semakin mahal, ya, di satu sisi bagi pengguna, di sisi lain driver merasakan pendapatan semakin turun karena ada potongan-potongan yang tinggi. Nah, sebenarnya pendapatan driver ini turun kalau kita amati bukan hanya karena potongan, tapi semakin kompetitifnya persaingan di lapangan, ya, baik itu untuk roda 2 maupun roda 4. Kenapa? Karena kemudian aplikator terus menambah jumlah pengemudi tanpa kendali, ya, hingga semakin banyak. Kalau dulu katakanlah ada 10.000 driver, sekarang sudah ada 100.000 dan seterusnya, sehingga persaingan di lapangan itu semakin berat. Nah, inilah yang kemudian mestinya ada pengendalian dari sisi supply, ya, demand-nya tidak bertambah signifikan, tapi supply-nya kemudian terus bertambah. Nah, kalau kita bicara di India, di luar negeri, itu justru pemerintah di sana bagus. Yang tadinya aplikator, ojek online dan segala macam mewabah, tapi kemudian lama-lama berkurang karena kemudian dikanalisasi dan kemudian masyarakat didorong untuk menggunakan angkutan umum, hingga ojek online itu hanya sebagai feeder transport untuk ke stasiun, ke halte dan lain sebagainya. Bukan adanya moda transportasi yang dengan tanpa batas ataupun drivernya jadi tidak istirahat. Nah, ini justru kalau saya pentingnya adalah bagaimana pengendalian dari sisi keselamatan ataupun juga pengendalian dari sisi supply dari driver, sehingga tidak semakin berat persaingannya antar driver. Dan ingat, kalau kita bicara Jakarta, itu semakin macetnya Jakarta itu karena semakin maraknya transportasi online, khususnya yang roda 4 juga. Nah, ini siapa yang mengatur? Ini belum juga menjadi concern yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mewujudkan hal itu. Oke, tapi ini harus dikonfirmasi juga ya. Di sini memang kita bisa katakan bahwa persoalan ojek online ini adalah lintas sektoral. Gak cuma Kementerian Kerjaan, tapi juga di situ mungkin harus masuk Komdigi, di situ masuk Kemenhub, kemudian di situ mungkin masuk juga Kementerian Perdagangan, karena banyak banget begitu ya aspek-aspek di dalam ojek online tersebut, aplikasi ojek online tersebut. Nah, saya ingin menuju kembali ke staf ahli dari Kementerian Kerjaan. Pak, kalaulah memang demikian, lantas seperti apa sih koordinasi yang dilakukan antara kementerian dan lembaga terkait yang berkaitan dengan sektoral ini? Ini kita tahu bukan hanya tanggung jawab dari Kemenaker saja untuk bicara ojek online, untuk bicara konsumen, untuk bicara soal aplikator. Dan tadi yang cukup miris adalah aplikator itu seolah-olah menetapkan segala sesuatunya, tarifnya, tanpa ada mungkin diskusi dulu dengan pengemudi ojek online seperti itu. Sehingga merasa pengemudi ojek online ini begitu banyak tarif-tarif yang mungkin terpaksa mereka menanggung kerugian, biaya tarif-tarif yang tidak dianggap transparan. Ya, saya rasa sangat memahami ya beban dan keluhan para driver online ya. Nah, lagi-lagi saya harus katakan saya tidak bisa mendahului kementerian yang lain
Tapi apa yang bisa kami lakukan dari kementerian menjadi tupoksi kami. Seperti yang saya katakan ketika Pak Menteri dilantik menjadi menteri, concern beliau adalah selain ada undang-undang pekerjaan baru, hubungan industrial harmonis, terus kesejahteraan buruh lebih baik, salah satunya adalah driver online. Itu yang menyebabkan, kalau lagi-lagi saya harus sampaikan runutnya, kenapa ada teknologi baru yang dimunculkan kemarin adanya BHR. Karena di saat tidak ada regulasi, kami tidak sekedar diam atau abai atau membiarkan sebuah realitas ketidakadaan payung hukum. Tapi kita melakukan sebuah sosial dialog, melibatkan para driver dan kurir online, melibatkan para pengusaha manajemen aplikator untuk bicara tentang kepedulian tadi. Itu salah satu yang ketika kita melihat itu ruang Kementerian Tenagakerjaan. Pak, salah satu tuntutan dari pengemudi ojek online, maaf saya potong begitu. Salah satu tuntutan dari mereka adalah dilakukannya RDP, rapat dengan pendapat dengan melibatkan Kemenhub, kemudian Asosiasi Pengemudi, pihak aplikator dan juga kementerian terkait. Nah, dari kementerian terkait, dari sektor-sektor terkait, apakah sudah ada pembicaraan ketika melihat hari ini ada aksi unjuk rasa? Sudah ada rencana kita akan melakukan RDP, Pak? RDP itu terminologi di DPR, Mbak. Jadi RDP itu rapat dengar pendapat yang digelar oleh DPR terkait dengan melibatkan mitra atau pihak terkait. Ya, menurut saya itu sangat relate dan memang sangat perlu ya. Ketika misalnya Komisi 5 atau Komisi 9 atau bahkan RDP gabungan ya menghadirkan para pihak yang berkaitan dengan bisnis aplikasi atau driver dan kurir online ini, sehingga kita bisa ada berbagi pandangan, berbagi ide, berbagai pikiran, sehingga bisa juga menyerap. Menurut saya itu sangat diperlukan. Nah, lagi-lagi itu bukan domain kami. Kalau ada undangan, tentu Kementerian Tenagakerjaan akan sangat senang untuk bisa hadir. Contoh kemarin sebenarnya DPR melakukan semacam serasehan di Bekasi, serasehan di Bekasi dan mengundang berbagai stakeholder, salah satu Kementerian Tenagakerjaan, dan kita hadir dan kita menyampaikan concern kementerian, concern Pak Menteri untuk bisa mengupayakan hadirnya kesejahteraan, memperhatikan kesejahteraan para driver online. Saya pengen lanjutkan tadi, makanya hari ini, sejak sebulan yang lalu kita sudah memulai melakukan kajian sehubungan dengan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan contoh kemarin kita bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan melakukan dialog sosial juga dalam rangka menyerap aspirasi para driver dan kurir online ini di BPJS dengan tema tidak jauh dengan status jaminan sosial ketenagakerjaan, bagaimana itu bagian dari langkah-langkah, dan pada akhirnya nanti kajian para pakar mudah-mudahan tidak lama lagi kami bisa dapatkan, itu kita juga akan melakukan uji publik dengan melibatkan, ya kalau bahasa Pak Menteri itu adalah meaningful participation. Kita perlu dialog dan mungkin kalau roadmap-nya bisa berjalan dengan baik, mudah-mudahan nanti akan lahir kalau sebelum undang-undang, idealnya undang-undang bisa sehingga ini menyelesaikan banyak soal, menyelesaikan banyak PR, tapi sebelum itu kami dari kementerian mengantisipasi dengan cara bikin legasi antara, bahasa sederhananya. Oke, undang-undang kita nggak bisa memutuskan. Undang-undang harus bersama pembuat undang-undang, DPR bersama pemerintah, nanti ada leading sektornya mungkin Kemenaker, Kemenhub, Komdigi misalnya. Tapi yang sedang kami potret dalam waktu dekat ini yang bisa menjadi tupoksi Kementerian Tenagakerjaan, kita mendorong lahirnya misal PP tentang jamsos para driver kurir online atau setidaknya peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang jaminan sosial ketenagakerjaan driver online. Karena setidak-tidaknya kita nggak bisa abai ya. Ada realitas nih, mereka sangat berisiko. Setiap waktu bisa kecelakaan. Nah, harus ada jaminan sosial ketenagakerjaan terkait dengan jaminan kecelakaan. Mereka sangat rentan loh. Rasanya kita itu progresnya sudah sampai mana, Pak? Kan sudah diskusikan dengan BPJS. Nah, apakah sudah ada angin segar akan bisa segera terrealisasikan, Pak? Belum. Jadi gini, Mbak. Kita tuh BPJS kemarin itu kita bersama-sama dengan BPJS Ketenagakerjaan mengundang driver online untuk mendiskusikan tentang jaminan sosial ketenagakerjaan mereka. Artinya bukan kewenangan BPJS menentukan, kan BPJS bukan regulator ya. Tapi kita menyerap aspirasi, mendapatkan insight tentang realitas mereka butuh. Nah, poin kemarin diantaranya adalah kesimpulannya memang butuh regulasi tentang jaminan sosial ketenagakerjaan mereka yang bersifat mandatori. Yang ada hari ini Permenhub nomor 12 2019 sifatnya voluntary, sukarela.
ya makanya jumlah kepesertaan mereka masih kecil. Ya. Nah, harusnya memang perlu bersifat mandatori yang di sana ada kontribusi aplikator untuk membiayai jaminan sosial ketenagakerjaan para driver dan kurir online ini. Nah, tapi sebelum ada regulasi ke sana, memang kemarin kita dorong, ayo daftar. Kurang lebih mereka cukup menyicil quote and Tapi ya. Kemenaker nggak ada niat Pak untuk mendorong aplikator supaya ini bisa terrealisasi. Sejauh ini kan voluntary, nggak semua pengemudi ojek online yang punya mungkin BPJS Tenagakerjaan tersebut. Kalau Apakah nggak ada rencana untuk mengingatkan- mandatorinya? Kalau mendorong, mengingatkan, menghimbau itu udah sangat sering. Tapi kan belum ada payung hukum yang memberikan kewajiban. Nah, itu yang dibutuhkan hari ini. Nah, proses itu yang sedang Pak Menteri dorong supaya kita punya kajian basisnya bukan sekedar basis kemauan Kementerian Tenagakerja, basisnya bukan sekedar asumsi dan harapan, tapi basisnya kajian ilmiah. Makanya kita tadi, saya katakan tadi kita dapat potret dari berbagai praktik negara lain, walaupun tentu tidak sama persis. Tadi Bang Tulus sudah menyatakan berbagai praktik negara lain, betul tadi itu lebih banyak masalah kurir, ataupun kalaupun orang itu biasanya roda 4 ya. Nah, tapi paling tidak kita lihat semangat itu. Bahwasanya harus ada pengatur. Realitas driver online ini besar. Angkanya juga tidak kaleng-kaleng, jumlahnya tidak sedikit. Betul. Nah, karena itu kita harus memperhatikan itu. Nah, semangat kita arahnya ke sana. Karena saya pikir ya tidak ada perdebatan ketika Konstitusi menyatakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Oke. Kita menantikan payung hukumnya siapa menjadi leading sektornya begitu ya Pak ya. Tapi tentunya Ya, dalam kita hal juga ini tentu minta doa, bukan dari kita Kementerian support. Tenagakerjaan sendiri, harus ada beberapa sektor lain juga, kementerian terkait juga yang untuk tentunya untuk mengatasi persoalan tuntutan dari driver ojek online ini. Terakhir saya ingin menuju ke Pak Dhani, bagaimana respon Anda, tanggapan Anda singkat saja atas apa yang disampaikan perwakilan dari Kementerian Kerjaan tadi dan juga yayasan dari pengamat perlindungan konsumen. Ya, that's clear. Ya, berarti kalau Kementerian Perhubungan Maret 2022 sudah mengatakan bahwa Permen 12, PM12 itu tidak bisa menjadi payung hukum, sekarang kita sudah dengar juga Kemnaker mengatakan perlu payung hukum karena level kementerian nggak bisa mengakomodir itu. Itu that's clear berarti. Yang kedua, yang ingin saya garis bawahi, kajian-kajian di Eropa, di Inggris segala macam itu bukan kajian ojek online. Itu kurir. Beda antara kurir dengan ojek online beda. Kurir sudah ada sejak zaman dulu. Pengemudi ojek online hanya ada berkembang di Asia Tenggara. Singapura aja nggak ada. Cuma ada di Indonesia, Vietnam, Malaysia, Thailand. Di luar nggak ada yang ada kurir, beda, kajiannya beda. Itu yang kedua. Yang ketiga, tolong Kemnaker berhenti cawe-cawe dengan ojek online. Kenapa cawe-cawe gimana Sudah maksudnya? cukup banyak tugas Kemenaker ngurusi buruh. Tahun 2024 77.000 PHK. Ya. Jadi niat Bapak nggak mau diperhatiin sama Kemenaker atau gimana? Tolong Gini, jangan cawe-cawe tadi niat bahasanya. baiknya bagus, tapi nggak pas, Mbak. Kenapa? Contoh, belum apa-apa udah ngomong, Wamenaker, ojek online wajib berhak mendapatkan THR. Hati-hati, nggak ada dasarnya itu. Akhirnya diralat, jadi BHR. BHR, kami paham tentang BHR. Itu hak prerogatif perusahaan. Berapapun besarnya itu hak prerogatif. Gitu loh. Gak bisa dipaksakan. Baik. Dampaknya begitu BHR keluar, kami terima sekarang. Kewajiban-kewajiban ngambil order bayar itu dampaknya akhirnya. Gitu loh. Makanya kami katakan berhenti cawe-cawe. Sudah cukup banyak Kemnaker nih. Jangan tanya segelintir teman-teman yang ingin status ojol ini jadi pekerja. Kami nggak mau, kami mitra. Ya, kami ini mitra. Pada waktu kami bergabung bukan sebagai pegawai, bukan sebagai pekerja. Kami nggak punya jam kerja, kami nggak punya daftar absen, kami nggak pernah terima slip gaji. Clear. 1 dekade. Jadi sebetulnya yang permasalahkan pada hari ini adalah potongan aplikasi yang terlalu besar, mohon diubah dalam bentuk Potongan perpu. aplikasi terlalu besar itu bukan domain kami. Oke. Ya, kalau ada teman-teman yang hari ini berunjuk rasa menurut mereka itu terlalu besar, itu hak mereka menyampaikan itu. Tapi menurut kami
masalah potongan 10%, 20%, 30% itu bukan domain kami. Itu domain pengusaha. Ya, bagi kami yang penting adalah tarif yang adil. Oke. Yang sesuai. Baik. Ya. Kemudian order yang cukup. Masalah untung itu hak pengusaha, bukan domain kami itu. Kalau tarifnya udah diatur, ya, hak kami misalnya 2016 kami dibayar per kilo 4.000. Posisi BBM 6.000. 2016. Sekarang kami dibayar 2.500. Posisi BBM 10.000. Turun malahan. Pertanyaan kami, logis gak? Kami bukan BUMN nih, subsidi. Ya, makanya kami nggak perlu cawe-cawe. Oke, baik. Kita dapat poinnya. Tentu banyak begitu harapan dari pengemudi ojek online, dari asosiasi-asosiasi pengemudi ojek online ini kita tahu ada beberapa. Tapi yang pasti adalah bagaimana pemerintah bisa menjamin kesejahteraan dari pengemudi ojek online. Baik dari segi potongan, baik dari tarif yang adil yang disampaikan oleh Pak Dhani tadi, dan juga Permen saja atau PP saja tidak cukup. Mereka berharap perlunya ada Perpu. Tentu berbicara soal hak dan juga kewajiban yang berkaitan dengan triangle tadi pemirsa, ada pengemudi ojek online, ada perusahaan aplikator dan juga ada konsumen. Ini lintas sektoral. Semua pihak harus duduk bersama, baik itu dari pemangku kepentingan, misalkan saja pembuat kebijakan dari DPR RI, kemudian dari kementerian terkait, ada Kemenaker, kemudian juga ada Komdiji, kemudian juga ada Kemenhub, Kementerian Perdagangan, dan sejumlah sektor lainnya bersama-sama dengan Asosiasi Pengemudi Ojek Online harus duduk bersama untuk membahas bagaimana nasib pengemudi ojek online ini dari segi tarif dan juga kesejahteraan mereka. Usai jeda berikut pemirsa, kami akan berdiskusi mengenai tema kedua kita, itu mengenai hadirnya sekolah Garuda di tanah air untuk mencetak generasi emas Indonesia. Kami kembali sesaat lagi. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Interogasi kepada pelaku. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62. Setiap hari pukul 11:30 siang dan pukul 5:30 sore hanya di Garuda TV. Demi beberapa ekor kucing, seolah anak rela menembus banjir yang penuh resiko. Seorang anak yang memberi kejutan kepada ayahnya berupa sebuah gitar baru. Saksikan kisah penuh makna di Orang Baik setiap hari pukul 5 pagi dan 1:30 siang. Hanya di Garuda TV. Siap-siap terhibur dengan video yang lagi viral. Dari kelakuan absurd sampai kejadian tak terduga, semua bakal bikin kamu ngakak tanpa henti. Ada kamera, Mak. Nanti Mama mau laporan sama malaikat. Saksikan The Power of Netizen setiap hari pukul 11 siang. Hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Wakil Inggris Aston Villa juga akan menjamu jawara. Pengabdian Trent Alexander. Garuda Sport 8 setiap hari pukul 7 pagi, 3 sore dan 11 malam hanya di Garuda TV. Menyajikan kabar terbaru dari dunia hiburan tanpa batas. Bongkar semua fakta menarik di balik gosip paling panas dan terupdate. Allah, aku udah bagus-bagus. Saya dan keluarga. Dibahas secara mendalam dan akurat.
Gosip panas selebriti setiap hari pukul 9:30 pagi hanya di Garuda TV. Persembahan baru Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Di seluruh kabupaten, di seluruh Indonesia kita monitor satu-satu. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Aturan kemungkinan Dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Pemirsa, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy mengungkapkan bahwa sekolah Garuda menyasar pada daerah pelosok Indonesia berbagai kelas ekonomi. Dan itu disampaikan pemirsa sebagai bentuk upaya untuk melakukan pemerataan pendidikan di tanah air. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Mendikti-Saintek Stella Christy mengungkapkan pembangunan sekolah Garuda yang merupakan bagian program hasil terbaik cepat menyasar pada wilayah-wilayah pelosok Indonesia dari kelas ekonomi bawah hingga menengah atas. Stella di Jakarta pada Sabtu 17 Mei menjelaskan jika daerah pelosok menjadi target sasaran sebagai upaya pemerataan akses pendidikan, sehingga pemilihan lokasi pembangunan akan berdasarkan daerah yang masih kekurangan sekolah seperti di Nusa Tenggara Timur hingga Papua Tengah. Stella pun menjelaskan, dalam mencapai pemerataan itu, pihaknya tengah memetakan 2 skema, yakni Sekolah Garuda Transformasi yang memodifikasi sekolah menengah ke atas dan Madrasah Aliyah agar dapat berkompetisi di tingkat dunia. Serta Sekolah Garuda Baru yang membangun SMA baru di tempat yang belum memiliki akses pendidikan berkualitas. Sampai saat ini kita sudah melakukan beberapa kunjungan baik ke Sekolah Garuda Baru maupun Sekolah Garuda Transformasi. Untuk Sekolah Garuda Baru tentu saja kita pertama-tama melihat dari daerah-daerah, kita petakan daerah-daerah mana yang dari sumber daya manusianya itu masih sungguh membutuhkan sekolah untuk dibangun di sana. Stella juga menambahkan pemerintah telah menargetkan pembangunan 20 sekolah transformasi dan 20 sekolah Garuda Baru dalam 5 tahun ke depan. Di mana kini telah terdapat 12 sekolah transformasi dan dalam perencanaan pembangunan 4 sekolah Garuda Baru pada tahun ini. Tentu banyak menyambut baik niat dari pemerintah ini pemirsa, menantikan kehadiran sekolah Garuda, baik sekolah Garuda Baru yang akan dibangun ada 4, kemudian sekolah Garuda Transformasi sudah ada 12. Di antara keduanya itu memiliki perbedaan dan juga mungkin ada tujuan-tujuan tertentu pemirsa untuk merealisasikan ini. Di satu sisi mungkin ini adalah sesuatu program yang bagus untuk mencetak generasi muda emas Indonesia dari segi STEM tadi. Dari segi teknologi, kemudian dari segi engineering dan juga matematik pemirsa. Tapi di sisi lain ada yang menilai bahwa justru dengan menciptakan sekolah Garuda ini akan membuat pemerataan sulit untuk dicapai di dunia pendidikan Indonesia karena sekolahnya terbatas dan hanya berada di daerah-daerah tertentu saja. Untuk membahas hal ini pemirsa, kami sudah bergabung bersama dengan 3 orang narasumber. Saat ini di studio kami sudah ada Pak Jajan Musfah selaku pengamat pendidikan dari UIN. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Jajan, bertemu lagi di sini. Ya, selamat malam Mbak Tisa. Ya, saat ini juga ada Pak Ubaid Matraji selaku koordinator nasional JPPI. Selamat malam, Pak Ubaid. Dan saat ini juga secara virtual sudah bergabung bersama kami ada Mbak Adita Irawati selaku tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat malam Mbak Adita.
Selamat malam Mbak, selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Ya, pertama saya menuju ke Mbak Adita terlebih dahulu. Mbak Adita, bagaimana kemudian untuk mempresentasikan bahwa Sekolah Garuda Baru dan Sekolah Garuda Transformasi ini merupakan visi dari Presiden yang diharapkan bisa mencetak generasi emas Indonesia. Apa beda di antara keduanya? Baik Mbak Tisa, tadi juga sudah sempat disinggung oleh Ibu Wamen ya, bahwasanya Pak Presiden kita, Pak Prabowo ini memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ya. Dan salah satu misi dalam rangka mewujudkan visi itu adalah bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu ada di Astacita. Dan peningkatan kualitas sumber daya ini dimulai dari yang paling mendasar ya, tentu ketersediaan pangan, kesehatan, dan juga pendidikan. Kalau bisa dilihat di Astacita, peningkatan kualitas sumber daya manusia itu mencakup 3 hal itu. Nah, ketika kita bicara lagi soal pendidikan, Pak Prabowo ini menginginkan ada hasil yang bisa dilihat secara cepat, bisa dinikmati secara cepat oleh masyarakat, sehingga masuk dalam program hasil terbaik cepat, yang ini di bidang pendidikan. Baik itu pembangunan infrastrukturnya, seperti kemarin dari kementerian yang lain sudah melaunching juga renovasi sekolah, lalu juga digitalisasi pembelajaran, dan yang akan dipersiapkan lagi ya ini Sekolah Garuda ini. Ini adalah sebenarnya perwujudan dari cita-cita Presiden untuk bisa menciptakan generasi muda yang unggul, yang bisa bersaing di kancah dunia. Dan tadi sudah disinggung, ini memang untuk mendorong bagaimana agar sains dan teknologi ini juga menjadi bagian dari keunggulan kita di kancah internasional. Dan tentu ini perlu persiapan khusus ya. Kalau kita lihat datanya Mbak Tisa, ini memang mungkin jadi keprihatinan juga ya. Dengan populasi kita yang 284 juta, itu ternyata baru sekitar 62.800 pelajar Indonesia yang diterima di perguruan tinggi top 100 in the world gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan negara lain dengan jumlah penduduk dan karakteristik yang hampir sama seperti katakanlah India, itu ada 622.000. Bahkan Nigeria Mbak, yang mungkin kita bayangkan negaranya mungkin tidak seperti kita ya. Ini saja sudah ada lebih dari 100 bahkan 200-an ribu, 112.000 gitu. Jadi kalau kita ingin Indonesia maju ya dan negaranya makmur, itu Pak Presiden selalu dalam berbagai kesempatan kan menekankan perlu adanya pengembangan sains dan teknologi. Ada temuan, inovasi yang dilakukan atau temuan-temuan yang kemudian diciptakan oleh generasi muda kita sendiri, dan itu masih sangat sedikit. Paten kita itu tidak sampai 0,02% di dunia. Nah, ini juga yang menjadi keprihatinan, dan oleh karenanya Sekolah Garuda ini diciptakan dengan 2 skema. Tadi skemanya baru betul dari nol ya, dan ada yang transformasi. Karena sekolah-sekolah yang sebenarnya sudah punya kualitas dunia itu di Indonesia juga sudah cukup banyak. Dan inilah yang akan menjadi skema transformasi sehingga tidak dari nol. Pemerintah hanya ikut mengembangkan, tapi tidak mencampuri sistem yang ada. Penerimaan mahasiswa itu juga tidak dicampuri. Jadi itu Mbak Tisa yang diharapkan dari Sekolah Garuda. Kita sudah dapat secara garis besar seperti apa sih konsep dari Sekolah Garuda ini. Sebelum saya menuju ke Pak Jajan dan juga Pak Ubir, mungkin kita akan mencoba menggambarkan kepada pemirsa. Ini ada 2 Sekolah Garuda pemirsa, Sekolah Garuda Baru dan juga Sekolah Garuda Transformasi. Apa beda di antara keduanya yang merupakan tentu saja sekolah unggulan yang akan dibentuk oleh pemerintahan kita? Mungkin kita bisa lihat bersama-sama pemirsa dalam informasi berikut ini. Ya, pemirsa, untuk Sekolah Garuda Baru ini merupakan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Adita, merupakan sekolah unggulan yang dibangun baru dari nol oleh pemerintah. Kemudian Sekolah Garuda Transformasi adalah sekolah yang sudah ada, namun ditingkatkan kualitasnya melalui program transformasi. Dari segi fasilitas pun dibangun dengan fasilitas modern berstandar internasional untuk Sekolah Garuda Baru. Kemudian Sekolah Garuda Transformasi ini akan meningkatkan fasilitas sekolah yang sudah ada. Nah, untuk Sekolah Garuda Baru ini terletak hanya di 4 wilayah saja terlebih dahulu, yaitu di IKN, di NTT, Bangka Belitung, dan Sulawesi Utara. Sementara Sekolah Garuda Transformasi ini ada 12 sekolah, informasi yang kami dapatkan terpilih atau dipilih dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk kurikulumnya, kurikulum Sekolah Garuda Baru menggunakan kurikulum nasional dan internasional yang setara dengan jenjang diploma. Sementara Sekolah Garuda Transformasi kurikulumnya tidak diubah, hanya dioptimalkan dengan pelatihan guru dan juga pembinaan.
Sementara untuk sekolah Garuda Baru ini juga pemirsa dari segi akomodasi wajib untuk tinggal di asrama bagi siswa-siswinya, dan sekolah Garuda Transformasi tidak wajib tinggal di asrama. Dan untuk segi pembiayaan sekolah Garuda Baru menyediakan beasiswa penuh dari pemerintah bagi siswa yang berprestasi. Sementara untuk sekolah Garuda Transformasi tidak secara eksplisit memberikan beasiswa, tapi fokus pada pembinaan akademik. Adapun target dari sekolah baru ini apa sih? Nah, target dari sekolah baru ini mampu mencetak lulusan yang siap bersaing untuk masuk kampus top dunia. Mungkin untuk generasi muda Indonesia yang punya kemampuan luar biasa ingin meneruskan pendidikan ke jenjang internasional. Dan bagaimana dengan target dari sekolah Garuda Transformasi? Target siswanya adalah untuk membuka akses pendidikan tinggi unggulan bagi siswa dari sekolah binaan. Pembinaannya bagaimana pemirsa pula untuk sekolah Garuda Baru? Fokus pada pendidikan intensif berbasis sistem baru, sementara untuk sekolah Garuda Transformasi fokus pada transformasi guru, manajemen sekolah, dan juga siswa. Ini cukup menarik, banyak yang memuji program sekolah ini. Jadi nanti mereka anak-anak Indonesia yang berbakat dalam bidang STEM tadi, sains, teknologi, kemudian engineering, dan juga dari segi matematika pemirsa, mereka akan digembleng sedemikian rupa sehingga bisa menembus kampus top dunia dan menjadi generasi muda Indonesia yang bisa membangun Indonesia lebih maju lagi ke depannya. Tapi ada juga yang justru mengkritik bahwa sekolah Garuda ini bukanlah sebuah solusi untuk pendidikan Indonesia, yaitu Pak Ubaid. Kenapa? Apa yang kemudian dikritik dari sekolah Garuda ini, Pak Ubaid? Iya, jadi sekolah Garuda ini secara konsep seperti tadi dijelaskan, itu jelas mengingatkan kita pada dulu pernah ada nama sekolah itu Sekolah Bertaraf Internasional, SBI. Ada juga rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, RSBI. Gitu. Dan 2013 Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa model-model sekolah RSBI, SBI itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kenapa tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar? Nanti kita akan coba gali hal tersebut pemirsa, dan apakah betul kira-kira sekolah Garuda ini sama dengan RSBI dan juga SBI yang disebutkan oleh Pak Ubaid tadi? Nanti kita akan bahas pemirsa, tetaplah bersama kami. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Wakil Inggris Aston Villa juga akan menjamu jawara. Pengabdian Trent Alexander. Garuda Sport 8 setiap hari pukul 7 pagi, 3 sore, dan 11 malam. Hanya di Garuda TV. Persembahan baru Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Di seluruh kabupaten, di seluruh Indonesia kita monitor satu-satu. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Aturan kemungkinan dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Silakan Pak Ubaid dilanjutkan. Yang tadi kenapa sih? Emang itu sesuatu yang buruk, sekolah tadi bertentangan dengan undang-undang? Iya, jadi saya hanya menceritakan kenapa Mahkamah Konstitusi sampai memutuskan bahwa RSBI dan SBI itu dianggap inkonstitusional. Ya. Yang pertama, kenapa sampai ada putusan itu? Karena praktek dan konsep RSBI dan SBI itu, sekolah unggulan yang ada dalam Undang-Undang Sisdiknas itu, ternyata melanggar prinsip kesetaraan. Dan juga melanggar prinsip yang mestinya pendidikan itu harus inklusif dan non-diskriminatif. Gitu. Sementara sekolah-sekolah unggulan waktu itu ternyata masuknya saja diseleksi. Artinya tidak semua anak punya kesempatan yang sama. Jadi ada anak yang lulus, ada yang nggak lulus, gitu.
Jadi mestinya layanan pendidikan itu setara. Semua anak punya kesempatan yang sama gitu. Jadi tidak boleh ada sistem kompetisi. Karena pendidikan itu adalah public goods, barang publik. Jadi itu adalah dijamin dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 45. Jadi harus setara. Yang kedua, kenapa disebut RSBI dan SBI itu disebut diskriminasi? Karena dipisah-pisah. Ada sekolah bertaraf internasional, ada sekolah rintisan internasional, ada sekolah reguler. Ini artinya pemisahan dalam layanan pendidikan. Itu yang disebut oleh Mahkamah Konstitusi bagian dari diskriminasi dalam layanan pendidikan. Karena itu saya khawatir kalau konsepnya ini adalah sekolah unggulan, kemudian ini bertaraf internasional, ini akan mengalami nasib yang sama. Artinya sesuatu yang tahun 2013 sudah dikubur oleh Mahkamah Konstitusi, itu kemudian dibangkitkan lagi, lalu kemudian nanti ada yang melakukan gugatan dan seterusnya, itu akan dianggap lagi inkonstitusional karena melanggar prinsip tadi, prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Oke, saya ingin menuju ke Pak Jajan. Apakah betul dengan sekolah Garuda yang kita dengar ini konsepnya ini menimbulkan diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam dunia pendidikan? Menurut Anda sebagai pengamat pendidikan? Ya, betul ada sejarah tentang penguburan ya sekolah unggulan bertaraf internasional itu. Tetapi sesungguhnya praktek di lapangan itu kita mengenal Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia, ya itu ada 24 di Indonesia. Kemudian kita mengenal juga Madrasah Aliyah program khusus di tahun 90-an. Itu kemudian bertransformasi menjadi Madrasah Aliyah program keagamaan, ada 11 di Indonesia. Kemudian kita mengenal Sekolah Taruna Nusantara. Kita juga kalau di swasta ada Smart Excellencia yang dimiliki oleh Dompet Duapa. Itu sekolah-sekolah tersebut menseleksi siswa-siswi yang punya kecerdasan akademik di atas rata-rata. Jadi intelektualnya yang dinilai di sana. Nah, karena itu sesungguhnya praktiknya memang hampir tidak ada sekolah yang tanpa seleksi gitu. Bahkan sistem zonasi yang maksudnya itu tidak mengunggulkan sekolah negeri dibanding sekolah swasta, prakteknya hingga saat ini masih ada praktek seleksi zonasi begitu. Artinya sekolah Garuda sesungguhnya melengkapi sekolah-sekolah quote and quote unggulan dan bisa juga disebut elit dalam aspek menampung anak-anak yang gifted student, anak-anak yang punya kelebihan intelektual dibanding siswa-siswi yang lain. Bedanya sekolah Garuda ini mayoritas siswanya berasal dari siswa yang tidak mampu. Nah, ini menurut saya kabar gembira karena bagi orang-orang dengan ekonomi menengah ke atas sudah puluhan tahun dengan kapasitas ekonomi mereka bisa memilih sekolah-sekolah internasional. Cambridge School, Al-Azhar, Al-Izhar, berbagai macam sekolah internasional swasta lainnya yang harganya SPP-nya gila-gilaan tiap bulan begitu ya. Sementara anak-anak miskin tidak mampu, tidak punya kesempatan itu. Nah, saat ini disediakan oleh negara untuk masuk ke sekolah Garuda transformasi atau baru, melengkapi, saya sebut tadi melengkapi sekolah-sekolah unggulan yang sudah ada, yang dimiliki oleh negara maupun oleh swasta. Oke, jadi kalau menurut sudut pandang Pak Jajan, justru sekolah Garuda ini memberikan kesempatan pemerataan pendidikan untuk mereka, anak-anak yang kurang beruntung secara finansial dari background keluarganya, untuk bisa mengenyam pendidikan, begitu ya? Ya. Oke, nah sekarang saya ingin menuju ke Mbak Adita. Mbak Adita, tadi satu statement yang cukup menarik bahwa sekolah Garuda ini nanti dikhawatirkan akan sama dengan sekolah berstandar internasional dan sekolah rintisan berstandar internasional. Kemudian bagaimana menjelaskan bahwa sekolah Garuda ini
berbeda dengan sekolah internasional zaman dulu yang sudah dihapuskan 2013 dan sekolah rintisan internasional yang juga sudah dihapuskan oleh MK pada tahun 2013. Ya, Mbak Tisa dan Bapak-Bapak semuanya, ya, yang pertama tentu pemerintah belajar ya dari berbagai pengalaman yang ada di masa yang lalu gitu ya. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa ada beberapa hal yang kemudian dikritisi dan bahkan sekarang sudah tidak diimplementasikan lagi. Tentu itu masuk menjadi bahan kajian kami. Nah, yang kedua, justru tadi kata kuncinya dari Pak Jejen ini adalah memberikan akses kepada pihak-pihak yang selama ini mungkin tidak memiliki akses itu. Talenta-talenta yang cerdas begitu ya, ini ada tersebar di seluruh Indonesia. Tetapi mungkin mereka tidak punya kesempatan karena bisa jadi sekolah yang punya kualitas unggul tadi tidak tersedia di daerahnya. Yang kedua, karena faktor ekonomi. Kalaupun ada, mereka tidak cukup mampu untuk membayar itu, begitu ya. Nah, justru disinilah sebenarnya kesenjangan, kemudian juga tidak tersediaan akses itu berusaha diantisipasi atau berusaha disolusikan oleh sekolah Garuda ini. Dan kalau dilihat dari penerimaan siswa baru di sekolah Garuda yang baru ya, yang dari nol, itu nanti faktor-faktornya juga memasukkan faktor kondisi ekonomi. Jadi kalau boleh saya sampaikan, kira-kira 50% memang tentunya adalah seleksi akademis ya. Lalu yang 30% itu adalah dari kondisi perekonomian. Dan 20%-nya kita melihat dari faktor geografis. Itulah mengapa sekolah Garuda baru itu didirikan di daerah-daerah yang memang selama ini tidak tersedia sekolah-sekolah seperti tadi Pak Jejen sampaikan, ada Cedekia, ada Al-Azhar dan sebagainya ya. Itu di daerah itu tidak tersedia Pak dan Ibu. Sehingga negara hadir gitu untuk memberikan sekolah dengan kualitas yang unggul dan bisa diakses oleh semua golongan masyarakat. Tetapi memang kita prioritaskan untuk yang kalangan yang tidak mampu, sehingga ada 30% komponen itu adalah faktor ekonomi begitu. Nah ini harapannya bisa mengurangi kekhawatiran ya bahwa nanti justru menciptakan gap, kesenjangan. Tidak, justru itulah yang ingin diatasi oleh pemerintah. Dan jangan lupa bahwa pemerintah juga punya program-program yang lain ya selain sekolah unggul ini. Ada sekolah rakyat juga yang itu memberikan akses justru kepada golongan yang ada di desil 1 ya, yang sangat miskin ekstrim gitu. Jadi memang saling melengkapi programnya. Sekolah unggul, sekolah Garuda ini memang tadi tujuannya agak lebih spesifik untuk bisa membawa generasi Indonesia ya untuk punya kompetensi dan punya kemampuan untuk bersaing di kancah global dan masuk ke top 100 university di dunia gitu. Jadi itu ini mudah-mudahan bisa menjawab kekhawatiran ya bahwa justru kita berusaha mempersempit ya kesenjangan yang saat ini mungkin kurang bisa diakses begitu oleh siswa-siswa pandai, cerdas, cemerlang, tapi mereka tidak memiliki akses ke sana. Oke. Jadi itu Mbak Tisa. Ya, Mbak Adita tadi kan ini cukup menarik ya. Ya, untuk sekolah Garuda baru ini akan ada di NTT, di IKN, kemudian Bangka Belitung dan juga Sulawesi Utara. Apakah memang siswa-siswa yang berasal dari region-region kepulauan itu saja yang mungkin punya kesempatan atau gimana? Kalau pesertanya misalkan dari Pulau Sumatera atau misalkan peserta dari Pulau Jawa, apakah punya kesempatan untuk bergabung ke sekolah itu juga atau tidak? Baik Mbak Tisa, ini kan untuk 4 ini baru di 2025 ya. Dan tadi mungkin saya agak koreksi sedikit, yang nantinya direncanakan sekolah Garuda baru ini ada di NTT, rencananya memang ada di SOE, kemudian ada di Papua Tengah, dan ada di Bangka Belitung. Satu lagi ini mungkin UKM, tetapi juga sedang dikaji kembali. Itu mewakili letak geografis ya. Jadi ada yang di barat, ada yang di tengah, dan ada yang di timur. Dan yang jelas ini daerah-daerah yang bisa dikategorikan di 3T sebenarnya. Ada yang perbatasan, terpencil, ya terdalam, dan sebagainya. Yang memang selama ini akses kepada sekolah unggul tadi tidak tersedia. Dan tadi sekali lagi ini justru bisa menjembatani khawatiran-khawatiran bahwa justru yang ada di pelosok tidak punya akses. Nah, disinilah negara hadir begitu. Dan yang kedua juga tentu harus ini Mbak, ketersediaan lahan ya. Karena ini lahan juga harus kita perhatikan. Nanti sekolah Garuda baru ini kan konsepnya boarding school. Ada asrama, pasti butuh lahan yang luas, yang memang itu ya dari segala aspek itu clear begitu ya.
Dan tentunya juga harus diperhitungkan juga jarak dari pusat kota dan sebagainya. Jadi banyak pertimbangannya Mbak Tisa. Dan untuk tahun 2024 ini rencananya memang 2025 itu 4 sekolah. Namun tadi secara jangka panjang ada 20 sekolah Garuda baru yang akan dibangun. Letaknya di mana tentu nanti akan ada kajian lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah saya sampaikan tadi, Pak. Oke, baik. Perbincangan masih akan kami lanjutkan pemirsa. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami di Indonesia Kita. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Kami sudah meminta kepada Dinas Bina. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan, kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Untuk penghormatan, Dirjen Antara Indonesia dipandang sebagai langkah. Saksikan laporan 8 malam. Setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Saya ingin menuju ke Pak Ubaid lagi. Pak Ubaid, ini tidak akan menjadi kekhawatiran seperti yang Anda khawatirkan, begitu? Tidak akan menjadi hal seperti itu, karena justru ini bersifat untuk memberikan pemerataan pendidikan. Tadi kita sudah dengar segmen terakhir bahwa ini untuk merepresentasikan Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan juga Indonesia Timur. Justru di situ akan muncul pemerataan pendidikan. Saya menangkap satu kata kunci penting dari penjelasan Mbak Dita tadi, ya. Dengan adanya ketimpangan segala macam, ya, maka sekolah Garuda ini sebagai representasi negara hadir. Oke, gitu kan. Nah, yang ini saya katakan, ketika negara hadir untuk siapa? Lah, saya pada posisi negara harus hadir untuk seluruh anak Indonesia. Jangan negara hadir untuk anak yang pinter-pinter secara akademik. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya negara hadir, lalu ada anak yang nilai rapornya buruk misalnya, sedang mendaftar, maka negara akan mengatakan, mohon maaf, ini untuk anak yang raportnya pinter-pinter, hebat-hebat. Anda raportnya buruk, anak bodoh ntar dulu. Lah, saya nggak mau seperti itu. Masyarakat inginnya negara hadir untuk semua. Nah, kenapa ada anak-anak yang katakanlah nilai akademiknya tidak baik atau dikatakan tidak pinter itu? Ya karena mereka nggak punya akses terhadap sekolah yang berkualitas. Tapi soal keinginan bahwa apakah mereka yang rapornya itu nilainya buruk itu tidak ingin masuk sekolah Garuda misalnya. Saya hakul yakin mereka ingin. Tapi kenapa kehadiran negara tidak bisa menampung mereka ini? Jadi sebetulnya yang Anda concern di sini kenapa sekolah Garuda ini hanya fokus pada STEM tadi? Sains, teknologi, engineering, dan juga matematik tadi? Iya, hanya untuk anak yang pinter secara akademik tadi itu. Gitu. Nah, kalau kita tarik lagi dalam konteks sistem pendidikan nasional misalnya, dengan hadirnya sekolah Garuda tadi, yang saya sebutkan tadi, kenapa saya khawatir ini terjadi di RSBI baru, dan SBI yang baru ini terjadi di Garuda, karena alasan MK tadi juga ada yang namanya segregasi pemisahan. Oke. Yang anak pinter-pinter dikotakkan di kelas Garuda. Yang anak miskin dikotakkan di kelas sekolah rakyat. Yang enggak pinter, yang enggak miskin, yang setengah-setengah dan bodoh katakanlah, itu sekolah pada umumnya itu sekolah negeri itu. Lah itu yang dipermasalahkan oleh MK itu, ada pemisahan itu gitu. Lah kalau pemisahan ini tidak diantisipasi sejak dini, saya khawatir ini mengalami nasib yang sama gitu. Oke, mungkin concernnya begini Mbak Adita, bahwa dengan adanya sekolah Garuda ini bagaimana kemudian dengan anak-anak yang punya kecerdasan lain. Kecerdasan seorang anak bukan hanya dalam segi STEM saja. Mungkin ada yang cerdas dalam berseni, ada yang cerdas dalam dunia olahraga, dan juga berbagai macam jenis kecerdasan lainnya. Tidak hanya melulu soal sains, teknologi, engineering, dan matematik. Bagaimana kemudian mengakomodir anak-anak yang punya potensi di luar STEM tersebut? Ya sekali lagi saya katakan kita jangan hanya melihat dari satu program ini aja ya.
Karena negara juga punya banyak program yang lain, termasuk juga di sekolah-sekolah yang sudah berlangsung selama ini. Sudah ada juga ya. Dan di sekolah Garuda Transformasi itu sebagian juga memberikan kesempatan beasiswa kepada siswa-siswa yang kurang mampu begitu. Jadi saya rasa kita harus melihatnya secara lebih holistik ya, dari keseluruhan program yang memang sudah digagas pemerintah maupun oleh pihak-pihak lebih kepada mungkin private sector begitu ya, yang memang ingin masuk ke dalam dunia pendidikan dan membantu kualitas pendidikan kita, termasuk juga memberikan beasiswa dan sebagainya. Jadi saya rasa apa yang sudah digagas pemerintah ini mau merangkul semua, mau merangkul semua ya. Ya tentu ini sifatnya pastinya akan bertahap. Tidak bisa kita juga kemudian semua harus dilakukan dan semua akan dirangkul semua dalam satu tahapan. Dan jangan lupa juga program-program yang lain juga banyak, baik yang sudah berjalan maupun yang baru akan berjalan. Tadi saya singgung sekolah rakyat karena ini juga sebenarnya memberikan kesempatan kepada mungkin masyarakat yang tadi selama ini akses ke sekolah bermutu juga tidak punya gitu. Sekolah rakyat ini juga dirancang untuk itu sebenarnya, tapi tidak. Mbak Adita? Halo Mbak Adita, oke, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Mbak Adita, nanti kita akan menuju ke Mbak Adita kembali, tapi saya menuju ke Pak Jajan. Pak Jajan, dari konsep yang kita lihat ada sekolah Garuda baru, Garuda Transformasi, kemudian juga ada sekolah rakyat. Sebetulnya ini ada kok hal-hal yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk berbagai aspek pendidikan. Bagaimana kalau menurut Anda tadi? Anda sepakat dengan kekhawatiran dirasakan oleh Mas Ubay tadi atau ada sudut pandang yang berbeda? Ya, pertama sistem zonasi yang dilakukan di sekolah negeri sesungguhnya menghapus sistem tes tadi. Jadi di sekolah negeri itu sistem zonasi menghapuskan rekrutmen siswa berbasis nilai rapot. Tetapi alih-alih nilai rapot, tetapi zonasi berdasarkan jarak rumah. Jadi itu yang sesungguhnya dimaksud menjawab aspek diskriminasi tadi. Tapi dengan sistem zonasi ini berarti menunjukkan tidak ada diskriminasi. Tidak ada diskriminasi. Begitu. Yang kedua, memang menjawab persoalan Indonesia masuk ke dalam kategori negara yang kurang inovatif, kurang menghasilkan inovasi-inovasi yang dilahirkan dari anak bangsa sendiri, memang butuh satu pilihan kebijakan sekolah yang tidak saja reguler, tetapi harus memang menyiapkan satu sekolah yang diisi oleh anak-anak spesial dari aspek kecerdasan, dan memang harus direkayasa sosial sedemikian rupa yang disiapkan untuk mereka bukan saja bisa membaca pengetahuan di level dunia, tetapi juga diharapkan mereka nanti memiliki karya-karya yang bisa dibaca oleh dunia gitu. Nah, kita tahu salah satu kelemahan sumber daya Indonesia adalah di aspek bahasa misalnya. Kita dengan India dan Malaysia kalah di kemampuan bahasa asingnya. Nah, sekolah ini Garuda saya harapkan, karena sebagian nanti tenaga pengajarnya dari luar negeri, saya harap anak-anak ini sudah sejak dini memang siap untuk ikut di kancah global dan pada akhirnya akan berpengaruh signifikan terhadap Indonesia emas di aspek teknologi, sains dan teknologi tadi. Saya tiba-tiba terfikirkan sesuatu Mbak Adita. Dengan sekolah Garuda baru ini, kan tadi target siswanya bisa mencetak lulusan yang siap bersaing masuk kampus top dunia. Apakah ada jaminan kalau mereka lulus dari sekolah Garuda baru ini, mereka akan bisa disekolahkan gratis oleh negara ke kampus-kampus top internasional? Ya, dalam hal ini Menristek Sains Dikti itu tentu juga sudah punya ya upaya-upaya untuk itu, Mbak Isa. Jadi yang disampaikan dari awal memang akan selalu ada pendampingan. Yang utama kan sebenarnya bagaimana sekolah ini dikenal di dunia. Karena terkadang begini ya, penerimaan di perguruan tinggi yang leading di dunia ini kadang juga dilihatnya dari asal sekolah yang bersangkutan begitu ya. Nah, ini yang sudah selalu disebutkan oleh Ibu Wamen bahwa di berbagai kesempatan bagaimana sekolah-sekolah yang sekarang ada di Indonesia, sebenarnya banyak sekali sekolah yang berkualitas sangat baik di Indonesia, yang itu juga menjadi bagian dari sekolah Garuda Transformasi, tetapi agak sulit untuk mengakses kampus-kampus yang top tadi,
karena tidak dikenal gitu. Dan oleh karenanya kemudian oleh kementerian ini istilahnya dijembatani ya, difasilitasi, didampingi agar sekolah-sekolah ini dikenal begitu. Dan karena dikenal sehingga juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan akses penerimaan mahasiswa baru di sana. Itu salah satu hal yang sebenarnya juga dilakukan, diupayakan oleh kementerian dalam hal ini. Itu, dan soal tes itu tentu akan mengikuti Mbak ya. Soal tes akan mengikuti dan ini juga selalu akan dikawal sejak dari tahun pertama oleh Kementerian Ristekdikti. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dita atas waktunya, tenaga ahli utama dari Kantor Komunikasi Presiden Republik Indonesia. Kemudian juga terima kasih Mas Ubay, terima kasih juga Pak Jejen sudah bergabung bersama kami di Indonesia Kita. Pemirsa, memang sekolah Garuda, ada sekolah Garuda baru, ada sekolah Garuda transformasi. Tentu saja ini dihadirkan oleh pemerintah untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang benar-benar bisa membuat generasi muda Indonesia sebagai ujung tombak negeri ini untuk beberapa tahun mendatang supaya bisa lebih berkualitas lagi pemirsa. Karena di luar sana kita yakin bahwa banyak anak-anak memiliki kemampuan luar biasa secara intelijensia, namun terbatas dari segi fasilitas dan juga ekonomi untuk mengakses pendidikan yang layak. Kita harapkan sekolah Garuda ini betul-betul bisa menjadi solusi bagi pemerataan pendidikan Indonesia. Meskipun ada sedikit kekhawatiran dari sejumlah pihak bahwa justru ini akan memberikan diskriminasi bagi peserta didik lainnya di Indonesia karena kecerdasan anak-anak itu berbeda pemirsa. Ada yang cerdas secara intelijensia, tapi ada juga cerdas mungkin dalam bidang seni, olahraga, dan berbagai aspek lainnya. Tapi tidak perlu khawatir pemirsa, tadi sudah disampaikan oleh Pak Jejen, kita sudah ada sistem zonasi yang justru ini tidak mendiskreditkan siswa pintar, siswa cerdas, atau siswa yang dianggap kurang pintar. Kita punya program sekolah Garuda, kita punya program sekolah rakyat, dan juga sudah ada sekolah-sekolah reguler di negeri ini. Harapannya tentu saja pemerataan pendidikan di Indonesia lebih baik lagi dan lebih merata lagi sehingga bisa mencetak generasi muda, generasi emas Indonesia yang akan membangun negeri ini ke depannya. Demikian kebersamaan kita dalam Indonesia Kita. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.